kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan, kami sedang jemaat ada di dalam rumah Tuhan. Bukan karena gagah bisa kepintaran kami, kemampuan kami, tapi semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, tubuh yang senantiasa dipelihara. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan ibadah raya dari pagi, dari awal, pertengahan sampai selesai, hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Amat terlebih kami undang Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, menjamah kami semua pribadi lepas pribadi. Sebentar kami pulang, kami membawa hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera limpah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah kirimkan hamba-Nya, biar Tuhan mau pakai hamba-Mu Tuhan, urapan dari sorgawi melimpah atas hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan terlebih seluruh jemaat Tuhan. Kami siap diberkati, baik lewat puji-pujian istimewa, lewat taburan firman Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Sidang jemaat-Nya masih di tengah perjalanan, tibakan mereka di tempat ini. Kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami siap pagi ini menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan khususnya dalam kesakitan Tuhan mesembuhkan, dalam kelemahan berikan kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan, dalam masalah percobaan godaan segala perkara Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Biarlah sebentar Tuhan, kami siap diberkati lewat ibadah pagi hari ini. Sebentar kami pulang, kami bawa hati yang penuh sukacita dari Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pelayan hanya di dalam kuasa tangan Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang akan mengganggu pekerjaan Tuhan pagi hari ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari ruangan ini. Terima kasih Bapa, kuduskan sucikan hati pikiran kami supaya kami layak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sembah Dia dan kita akan angkat satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang
Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sehingga kami pada saat pagi yang indah ini Tuhan berada di tempat ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian syukur kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah pujian kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadikan persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah setiap saat Tuhan kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah seumur hidup kami Tuhan selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, murkaku dengan darah-Mu. Amin, haleluya. Engkau ku sembah, haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita bersuka-suka bagi Tuhan dan kita akan angkat satu pujian, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Untuk bangkit berdiri. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Mu. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Mu. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan angkat satu pujian, waktu yang tepat. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
Dengan kasih Kristus, Bapak Tekno akan pimpin di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapakku yang baik, Bapak yang senantiasa memberkati kehidupan kami, Bapa yang senantiasa memelihara, melindungi kami, sampai saat hari ini kami merasakan kebaikan-Mu masih berlaku dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, Kau kirimkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kerinduan kami mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kerinduan kami mau diubah oleh kebenaran firman-Mu, karena kami mau mengikuti Engkau lebih hari lebih jauh Tuhan untuk mengenal Engkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua bisa menerimanya dengan baik, bisa mengerti dan mengubah hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat kembali kita beribadah pada pagi hari ini. Karena hari ini seluruh umat Tuhan sedang memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuhnya sendiri. Tapi kita yang ada di sini, kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi jawaban. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Marsiano dari Jember. Waktu kami persilahkan.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan penuh damai sejahtera, meskipun ada persoalan, ada tantangan dan ada tekanan, tetapi sebagai umat Tuhan kita harus percaya seperti lagu yang tadi, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan bekerja sesuai rencananya dan akan memberkati saya dan saudara sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita sebagai gereja Tuhan, gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk menjadi pemuji dan penyembah dan menaikkan rasa syukurnya kepada Allah karena diberi kesempatan hidup, dan bukan sekedar diberi kesempatan hidup tapi diberkati, dicukupkan dengan apa yang kita butuhkan sampai hari ini. Amin. Dan bagi saya, tidak tahu bagi Bapak Ibu, beribadah itu adalah satu kehormatan bagi saya dan saudara. Amin. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama, tidak semua umat Israel boleh menghadap Tuhan. Tapi ketika Yesus hadir, Yesus berdiri sebagai imam, ya, kemudian mendelegasikan keimamatan itu kepada gereja Tuhan. Kita menjadi imamat yang rajani sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Itu kita patut syukuri dan saudara kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya, ajak keluarga kita untuk datang beribadah, sebab Tuhanlah yang sudah memberkati hidup saya dan saudara. Tuhanlah yang sudah mempertahankan hidup saya dan saudara. Dan ibadah itu sebagai rasa hormat kita, syukur kita kepada Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang menjadi dogma atau ketetapan gereja Pantai Kosta di Indonesia, kemudian diharapkan menjadi sebuah indoktrinasi atau diajarkan. Jadi yang pertama itu menjadi dogma, sebuah ketetapan gerejawi, sinodal, GPDI, kemudian itu didoktrinasi, diajarkan kepada jemaat. Untuk apa? Dengan melaksanakan itu, diajarkan supaya dilaksanakan, supaya jemaat mengalami yang namanya berkat Tuhan. Jemaat mengalami berkat Tuhan, gereja Tuhan secara utuh juga diberkati oleh Tuhan. Jadi jemaat juga turut terlibat di dalam menopang pekerjaan Tuhan. Mari kita mau baca firman Allah yang terdapat di dalam kitab yang mungkin pasti Bapak Ibu hafal, Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10 berkata demikian. Ayat 10 sampai yang kita baca sampai yang 12 saja ya. Firman Allah berkata demikian, Tuhan berfirman demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Silakan duduk. Mungkin agak unik pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi ini bukan sebuah titipan dari Ibu Gembala, oh tolong sampaikan, bukan. Tapi sejak dulu saya tergerak sebenarnya untuk menyampaikan firman Tuhan ini, membagikan firman Tuhan ini. Namun bagi saya ini sangat sensitif. Ya, sepertinya ini memaksakan. Tidak memaksakan. Sebab segala sesuatu atau semua firman Allah
derajatnya sama, terhormat dan patut disampaikan dan diajarkan kepada, dibagikan kepada jemaat. Ketika jemaat kerjakan, jemaat akan menikmati yang namanya janji Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, saya bukan gembala, saya tidak menerima yang namanya perpuluhan, tidak. Bahkan kami memberikan yang namanya mengembalikan persepuluhan itu. Tapi kenapa saya harus menyampaikannya ini? Karena supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita sudah membaca firman Allah. Kalau kita baca dengan baik-baik ayat 10 sampai ayat 12, sebenarnya ini berisi apa yang disampaikan pada ayat 10 pasal 3 sampai 12 ini. Pasal 3 ayat 10 sampai 12 sebenarnya itu ada sedikit, kalau saya boleh katakan, ada sedikit kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, kenapa? Ternyata Tuhan melihat bahwa dalam perbendaharaan rumahnya Tuhan, ya, tempat yang dikhususkan, namanya rumahnya Tuhan itu artinya tempat yang dikhususkan untuk mempersembahkan korban, untuk tempat ibadah umat Israel, ternyata di dalamnya orang-orang yang melayani itu ternyata mengalami kekurangan makanan. Kebutuhan hidup mereka tidak tercukupi lagi. Sehingga muncul ayat ini. Latar belakangnya Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Nehemia. Sebab Maliaki ini melayani Tuhan di dalam sejaman dengan kitab Nehemia. Nehemia pasal 3 ayat 10. Begini firman Tuhan. Bentar. Di dalam kitab Nehemia, saya bentar. Saya keliru itu, bukan bukan ayat 10, bukan pasal 3 ayat 10. Bentar. Itu menceritakan di mana orang-orang Israel setelah pasca pembuangan, pasca itu sesudah pembuangan kembali ke Israel, mereka melupakan, mereka tidak lagi membawa persembahan bagi rumah Tuhan. Padahal Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, sudah ada pembagian. Ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah membagikan hak waris tanah pusaka kepada 11 suku, kecuali Lewi. Lewi tidak mendapat bagian tanah untuk diolah. 11 suku ini mengolah tanahnya, menghasilkan banyak buah-buahan makanan dan menghasilkan uang. Tetapi orang Lewi dikhususkan untuk apa? Untuk melayani full time. Karena itu muncul istilah full timer di dalam kehidupan gereja kita. Dalam kehidupan gereja kita. Orang-orang yang melayani secara khusus. Jadi tidak lagi untuk pergi menghasilkan atau mengolah tanah untuk dapat menghasilkan. Seperti pertanian, kemudian mendapatkan uang dan makanan, tidak lagi. Jadi orang-orang Lewi ini bekerja full time hanya untuk melayani di rumah Tuhan. Ya, di rumah Tuhan, rumah yang dikhususkan untuk beribadah atau melakukan pemujaan kepada Tuhan. Kemudian 11 suku ini adalah mengolah tanah dan menghasilkan. Dan menjadi ketetapan Tuhan, Allah Yahweh adalah orang Israel yang bukan Lewi membawa persembahan itu kemana? Ke bait suci atau memberikannya kepada orang Lewi, supaya orang-orang yang melayani secara full time ini mendapat makanan. Artinya supaya mereka fokus. Tetapi di dalam kitab Maleaki, setelah Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab Nehemia, itu ada
ketetapan di dalam, mulai dari kitab Taurat juga Bapak Ibu bisa baca di sana, sudah dibagi seperti itu. Tetapi ternyata kalau kita baca dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 atau pada ayat sebelumnya, dilihat Tuhan ternyata dalam rumah perbendaharaannya, artinya di rumah Tuhan segala sesuatu ternyata tidak tercukupkan. Apakah Tuhan yang lalai? Bukan. Tetapi diperhatikan baik-baik, yang lalai adalah umat Tuhan untuk membawa persembahan ke rumah Tuhan. Sehingga ada indikasi orang Lewi yang sebenarnya hanya untuk memfokuskan hidupnya melayani Tuhan, ya, mereka karena tidak tercukupkan lagi kebutuhan hidup mereka, maka mereka mau tidak mau coba melirik lagi sesuatu yang lain, yaitu bekerja untuk menghasilkan pertanian untuk supaya mereka bisa makan. Dan saudara, Tuhan marah. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Maleakhi ini sebenarnya kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel. Kenapa? Kalau kita perhatikan indikasinya, orang Israel setelah kembali dari pembuangan, ya, dijajah, ya, kembali ke tanah Israel, mengolah tanah sepertinya ini berhasil, diberkati Tuhan. Tapi mereka lupa lagi tentang ketetapan Tuhan. Lupa dogma yang Tuhan tetapkan. Tuhan sudah mengindoktrinasi mereka, Tuhan sudah mengajarkan, Tuhan sudah menyampaikan ketetapan-ketetapan yang mereka lupa. Ketika mereka mengalami berkat, mereka tidak lagi membawa persembahan itu kepada membagi kepada orang-orang Lewi. Dan Tuhan marah besar. Bahkan orang Israel nantang sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca itu, orang Israel menantang Tuhan. Dengan cara bagaimana kami tidak menghormatimu? Bagaimana caranya? Coba Bapak Ibu ya baca. Ini ayat, kalau kita baca ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi perhatikan, kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu aku? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Kalau kita baca lagi ayat-ayat sebelumnya, ya, ayat sebelum-sebelumnya, itu Tuhan marah kepada mereka. Mereka berkata, bagaimana caranya kami tidak menghormati engkau? Nah, kenapa mereka berani menantang dan memberontak kepada Tuhan, saudara? Karena mereka merasa hidup mereka sudah tercukupkan, bahkan lebih, mereka punya segala sesuatu. Sampai Tuhan bilang, coba kamu bawa kepada bupatimu. Ya, mereka membawa persembahan yang tidak layak bagi Tuhan. Mereka bawa persembahan, dalam konteks orang Israel, mempersembahkan domba yang tidak tidak sehat, yang pincang, yang mungkin sudah tidak layak dipersembahkan. Itu mempermalukan Tuhan. Mungkin juga mereka membawa persembahan bukan yang terbaik bagi Tuhan, misalnya pertanian, gandum atau jelai dan lain-lain. Mereka bawa itu sisa-sisa kepada Tuhan, dan Tuhan tersinggung. Saudaraku, Tuhan itu punya perasaan sama seperti saya dan saudara. Karena itu, kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak terbaik bagi saya dan saudara. Coba cek and recheck dalam hidup saya dan saudara.
Tuhan berikan kita kesehatan yang terbaik sampai hari ini. Tuhan berikan kita kecukupan yang terbaik sampai hari ini. Tuhan berikan kita makan minum yang terbaik sampai hari ini. Tuhan bahkan berikan jemaat di tempat ini tempat ibadah yang terbaik. Tapi apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Sesungguhnya yang Tuhan minta sebenarnya bukan soal kebendaan, bukan soal barang, bukan soal makanan, tetapi Tuhan mau kita memberikan segala sesuatu kepada, memberikan itu dengan dasar apa? Hati yang menghormati Tuhan. Hati yang menghormati Tuhan. Contoh, kalau ada anak memberikan sesuatu kepada orang tua ini, ambil ini. Loh kok sisa-sisa? Untung dikasih sisa. Kalau enggak, tersinggung atau tidak? Tersinggung. Sama dengan Tuhan. Nah, Bapakku, Bapak Ibu, Saudara, ternyata di dalam kitab Maleakhi ini ditemukan bahwa terjadi kekurangan makan dan minum di rumah Tuhan. Kalau dalam konteks orang Israel itu bait suci, ya, kalau dalam padang gurun itu ada namanya tabernakel atau kemah suci. Setelah mereka menetap, ya, di padang gurun berpindah-pindah berbivak. Namanya kemah suci. Setelah mereka diam, dapat masuk tanah Kanaan, mereka membangun yang namanya apa? Bait suci permanen. Nah, di sana itu ada orang-orang yang khusus melayani Tuhan, namanya Lewi. Di golongan orang Lewi ini ada pemimpinnya, namanya itu imam. Orang yang berdiri di hadapan antara Tuhan dan jemaat untuk menaikkan persembahan. Seperti itu. Lah, sudah dibagi Tuhan di 11 suku, kalian mengolah tanah, menghasilkan makanan, minum, dan uang. Orang Lewi fokus kepada pelayanan ibadah. Tuhan sudah tetapkan A, B, C, D, ya, begitu. Tapi ternyata tidak dilakukan. Nah, muncullah ayat ini, Maleakhi 3 ayat 10, ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya, perhatikan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi mulai kosong, orang Israel sudah tidak mulai bawa, sudah lebih fokus pada pemenuhan hidupnya sendiri. Muncul egoisme, tidak lagi mau menghormati apa yang Tuhan tetapkan. Ini tidak bisa. Kalau hal ini terjadi di dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan lagi tidak mau menopang pekerjaan Tuhan, maka yang menghancurkan rumah Tuhan dan gereja Tuhan itu adalah kita sendiri. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, terus apa? Saya mau menyampaikan tentang prinsip-prinsip memberikan persembahan persepuluhan, ya. Terus apa, Pak, maknanya? Prinsip-prinsipnya. Membawa persembahan persepuluhan yang kita harus pahami adalah, saya ulangi, membawa persepuluhan, prinsip-prinsipnya adalah, satu, bahwa semua persembahan termasuk persepuluhan itu ada diperuntukkan untuk Tuhan. Diperuntukkan untuk Tuhan. Tapi persembahan itu kan Tuhan tidak mungkin terima, mari anakku, tidak. Diwakilkan kepada orang-orang tertentu. Kalau ada namanya persembahan tatangan, ya kan, kemudian ada korban persepuluhan, ada beda-beda persembahan itu, ada banyak. Tatangan itu kan kalau Bapak Ibu mungkin tergerak memberi kepada orang yang membutuhkan, itu tatangan, kepada orang miskin, kepada hamba Tuhan tertentu, silakan. Tapi di dalam gereja Tuhan secara lokal, itu juga harus diperhatikan kebutuhannya. Nah, prinsip pertama yang Bapak Ibu harus perhatikan dalam memberikan persembahan, pahami baik bahwa persembahan itu diberikan untuk Tuhan. Sebab yang minta itu Tuhan. Dan yang kita harus pahami adalah ketika kita mau memberikan persembahan, kita harus pahami bahwa kenapa saya memberikan persembahan? Karena Tuhan sudah memberkati hidup saya.
Tuhan sudah memberkati makan, minum, pakai keuangan rumah saya. Maka ketika saya diberkati Tuhan, maka saya juga harus berbagi. Untuk apa? Hamba-hamba Tuhan yang full time. Itu maksudnya. Kemudian ada orang berkata begini, saya sering dengar, kok enak Bapak Ibu Gembala, berarti persepuluhan itu memperkaya Bapak Ibu Gembala. Pernyataan itu bisa kita lihat dari dua sisi, secara negatif dan positif. Yang pertama adalah secara negatif, kok enak nanti memperkaya Bapak Ibu Gembala. Artinya sepertinya nanti Bapak Ibu Gembala ini jadi berlebihan. Ya kan, berlebihan, glamor. Tidak. Jangan berpikir seperti itu. Kok enak nanti memperkaya. Dari sisi positif, saya mau kasih tahu, betul kita memperkaya. Saya ulangi tanda petik. Betul, jemaat memberikan persembahan dalam bentuk persepuluhan, dalam konteks persepuluhan, itu betul memperkaya gembala sidang. Betul. Dalam hal apa? Memperkaya itu artinya mencukupkan kebutuhan gembala sidang setempat. Perhatikan, orang Israel 11 suku ini membawa persembahan kepada satu suku. Untuk apa? Memperkaya suku Lewi yang tidak bekerja. Artinya memperkaya, artinya supaya kebutuhan orang Lewi itu tercukupkan. Ketika cukup, maka mereka disebut kaya. Kaya artinya apa yang mereka butuhkan tercukupi. Itu yang masuknya kaya. Yesus yang adalah pribadi yang maha kaya, rela menjadi miskin supaya apa? Memperkaya umat Tuhan. Itu positifnya. Saya mengikuti banyak grup-grup di media sosial yang banyak mempertanyakan persepuluhan. Kemudian ada yang menolak, ada yang setuju. Itu sah-sah saja, tergantung pengertian pemahamannya masing-masing. Amin. Nah, berikutnya yang kedua, Bapak Ibu, yang pertama harus pahami bahwa itu milik Tuhan, persembahan itu. Yang kedua adalah yang kedua, persembahan itu adalah cara Tuhan memberkati hamba-hambanya yang melayani secara full time. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Amin. Saya ulangi, kita semua ini hamba Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan yang full time melayani di rumah Tuhan. Seperti ibu gembala saudara dan keluarganya melayani Tuhan. Seharusnya terpenuhi. Dan Bapak Ibu memperkaya mereka. Memperkaya mereka. Dan apa yang Bapak Ibu berikan, persembahan yang Bapak Ibu berikan dalam bentuk apa saja, termasuk yang namanya persepuluhan itu, adalah untuk apa? Cara Tuhan memberkati hamba-hambanya yang sudah melayani full time, mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan secara full time. Bahkan kalau kita perhatikan, ada Bapak Ibu Gembala yang dulunya seorang pengusaha atau dia seorang pekerja aktif, mungkin dengan gaji yang cukup besar, tapi ketika dia mengalami keterpanggilan untuk melayani secara full time, dia tinggalkan semuanya itu. Bahkan ada orang yang berkata, oh Bapak Ibu ini gila, gajinya banyak tapi mau jadi pendeta, mau jadi gembala, mau makan apa, apalagi gembala perintisan. Tapi saudaraku yang kekasih, orang yang melayani Tuhan tidak pernah akan kelaparan. Sebab Tuhan akan memberkati hidupnya dengan cara-cara yang tidak masuk akal, dengan cara-cara yang ajaib. Saya mengalami itu waktu saya TC di Balikpapan. Ya, di Balikpapan, bukan di Balikpapan sebenarnya, di Kalimantan Timur, di Muara Badak, di Bapak Pendeta Ofler John Wotulo.
Saya tahu itu. Satu ketika kami jam pagi, nah, saya di sana sebenarnya bukan TC, tapi numpang tinggal. Numpang tinggal. Tapi saya tinggal di Pastori. Kemudian ada banyak teman-teman, mungkin ada sekitar 12 orang yang sedang cari kerja. Sebab situ daerah apa? Daerah perminyakan, Vico. Kemudian satu ketika diumumkan pagi-pagi jam 8 kalau tidak salah pagi. Dengar semuanya, hari ini kita puasa terpaksa. Puasa terpaksa, saudara. Sebab beras sudah habis. Jadi Bapak, Ibu, Gembala, keluarga dan semua pengerja dan termasuk yang tinggal di situ puasa terpaksa. Kita berdoa supaya Tuhan kirim berkat. Jadi tidak ada makan, tidak sarapan, saudara. Saya tahu artinya ternyata itu tidak makan. Seperti Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kekenyangan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu diberkati. Sehingga dengan mengalami hal-hal itu dia respect terhadap apa yang Tuhan katakan dalam hal memberi. Nah, kita berdoa, berpuasa ini. Tiba-tiba jam 11 senior pengerja publikasi lagi pengumuman. Kita diberkati Tuhan dan puasa dibatalkan. Kenapa? Karena ada yang bawa makanan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara coba bayangkan saja, ya, seorang hamba Tuhan, ada jemaatnya tapi gembalanya dan seisi pastori tidak makan. Yang malu siapa? Bukan gembala, jemaat yang malu. Kalau gembala tidak makan, pastori tidak makan, karena jemaat yang malu juga Tuhan. Kenapa? Artinya Tuhan tidak mengajarkan cara memberi cara memberkati hambanya. Orang akan melihat itu dan Tuhan dipermalukan. Saya percaya di GPDI Bethel ini tidak seperti itu, amin. Semua harus cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan berarti cinta gembalanya. Cinta Tuhan, cinta gembalanya berarti cinta pekerjaan Tuhan. Tidak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang kekurangan. Semua harus saling mencukupkan. Perhatikan secara apa istilah saya boleh katakan radikal. Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4. Umat yang sudah percaya bertobat, menjual hartanya, menjual rumahnya, dipersembahkan di kaki para rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Supaya apa? Kata Alkitab, ini bukan supaya orang yang berkekurangan menjadi lebih kaya, atau orang yang memberi itu lebih kemudian jatuh miskin. Tidak. Alkitab mencatat dengan jelas supaya terjadi keseimbangan di dalamnya. Jadi tidak ada yang berkekurangan. Itu gereja Tuhan. Dahsyat. Kemudian selanjutnya, yang kedua itu cara Tuhan memberkati hamba-hambanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati jemaatnya. Jangan sampai ada jemaat yang pelit terhadap hamba Tuhan yang melayani sebagai gembala sidang dan keluarganya. Jangan ada, sebab Alkitab dengan jelas mencatat orang pelit tidak bisa masuk kerajaan sorga. Jangan ringan tangan. Oh, itu cara. Apa itu umat Tuhan? Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita diperkaya. Yesus yang punya segala-galanya diberikan kepada saya dan saudara. Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Mungkin saya tanya, apakah ada hari ini yang tidak punya beras? Harus jujur. Tapi jangan karena malas. Jangan cuma berharap, jangan. Harus jujur, tidak boleh ada jemaat yang berkekurangan. Malu Tuhan. Jangan sampai lagi kalau ada pastori yang berkekurangan, Tuhan malu.
Berikutnya, prinsip dalam memberikan persembahan khususnya adalah jemaat itu dilibatkan Tuhan untuk memberkati hamba-hambanya. Tuhan sudah memberkati hamba, Tuhan sudah memberkati jemaat Tuhan, Tuhan sudah memberkati orang Israel yang 11 suku itu. Kemudian ketika mereka menuai, mereka sisihkan dulu yang terbaik. Diberikan kepada siapa? Bukan kepada orang Lewi, bukan kepada imam, tapi diberikan kepada Tuhan. Loh, tadi bilang Tuhan tidak terima. Iya, sebab Tuhan sudah bilang yang terbaik itu milik kepunyaanku. Ya. Nah, milik kepunyaan Tuhan itu diberikan kepada orang yang melayani full time. Itu orang Lewi, dikoordinir oleh yang disebut imam. Sama dengan gereja Tuhan sekarang. Ini diadopsi oleh gereja Tuhan, khususnya GPDI. Jemaat diberkati Tuhan, ya. Jemaat punya penghasilan, makan minum, pakai keuangan dan rumah. Maka kalau sudah diberkati, seharusnya jemaat menopang pekerjaan Tuhan, memberkati gembalanya. Lah kalau jemaat saudara kita berpakaian rapi, bagus, mahal, kemudian gembala saudara pakaian sungguh sangat sederhana, bahkan sudah mau rapuh, lusuh, yang malu siapa? Kalau gembala enggak malu, tapi yang seharusnya malu itu kita, jemaat yang sudah diberkati. Kenapa? Saya diberkati, tapi gembala saya tidak diberkati. Bukan tidak diberkati, saya tidak memberkati gembala saya. Tidak boleh terjadi. Jadi Bapak Ibu perhatikan, jemaat terlibat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, persembahan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jemaat Israel terlibat untuk memberkati orang Lewi, memberkati imam. Kenapa dilibatkan? Karena Tuhan sudah memberkati mereka. Seperti itu. Lanjutnya, kenapa kita harus menopang? Kenapa orang Israel harus membawa persembahan khususnya persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, kepada orang Lewi, kepada imam, supaya mereka itu fokus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sama dengan Bapak Ibu, kalau kerja itu harus fokus, tidak boleh dua. Yang ASN kan ada pernyataan, atau yang swasta yang pegawai tetap tidak bekerja di tempat lain, betul tidak? Sama dengan gembala sidang, fokus untuk pelayanan, fokus untuk pelayanan, melayani jemaat. Yang namanya melayani jemaat itu Bapak Ibu tahu, 1 kali 24 jam. Saya bukan gembala, tapi saya menggembalakan. Saya bukan gembala, tapi saya membantu pelayanan pengembalaan. Contoh, ibu gembala saya, Ibu Pendeta Lisoriton kan sudah lanjut usia. Bagaimana mungkin kalau ada orang sakit tengah malam, beliau harus gopo-gopo? Ya, di mana ini otak pengerja ini kan? Kemudian Bapak Pendeta Doni juga sangat-sangat sibuk. Ya, walaupun beliau wakil gembala, ya kan, sangat sibuk keluar. Beliau membantu dengan membackup. Kalau tiap minggu itu beliau pasti pelayanan full time. Tapi apa gunanya yang namanya pengerja? Adalah membantu gembala. Mana pengerja sini? Ada pengerja. Anda itu pembantunya gembala. Iya, tempatkan diri sebagai staf gembala. Melayani. Kadangkala gembala alergi terima pengerja. Kenapa? Karena jabatan pengembalaan dikudeta oleh pengerja. Jemaat dipindahkan. Aduh, terkutuk begitu. Tidak boleh seperti itu. Harus berubah paradigma. Tapi saya percaya mahasiswa saya yang jadi pengerja sini tidak demikian.
Tidak demikian. Mereka adalah pengerja-pengerja yang melayani. Saya sampai hari ini pengerja. Bahkan ada orang berkata pengerja abadi. No problem, tapi saya tetap melayani Tuhan dengan cara saya membantu gembala saya membantu wakil gembala saya. Kenapa? Kalau mereka sibuk atau bagaimana, saya menempatkan diri. Di eklesia itu ada 12 rayon. Bagaimana mungkin Bapak Ibu gembala, Bapak wakil gembala yang melayani semua? Tidak mungkin. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Tidak mungkin mereka semua. Maka saya memposisikan sebagai staf pelayanan penggembalaan. Marciano, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Ini yang namanya melayani Tuhan. Jadi kami teamwork-nya Allah, melayani di rumah Tuhan. Ya, ketika kami melayani Tuhan, ya, maka kata Alkitab, orang yang melayani Tuhan akan mendapat berkat daripada Tuhan melalui siapa? Jemaat yang dilayani. Begitu feedbacknya Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya, supaya hamba-hamba Tuhan itu fokus dalam pelayanan seperti kita bekerja di kantor kita masing-masing, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, dasar memberikan persembahan itu khususnya persepuluhan adalah, coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lantas Pak Marciano khotbah ini apa? Saya tidak memaksa, tapi firman Tuhan harus disampaikan supaya jemaat yang melakukan diberkati oleh Tuhan. Bukan supaya Bapak Ibu dipaksa kasih persepuluhan, tidak. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Bapak Ibu baca ya. Ini, perhatikan baik-baik. Dahsyat. Tuhan katakan begini pada ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Perhatikan. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Ujilah aku, ya? Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu? Artinya Tuhan mau kasih tahu, aku tidak pernah membohongimu. Kalau kamu memberkati rumahku, kamu memberkati hambaku, tingkap-tingkap langit akan terbuka, berkat itu akan tercurah bagimu. Tanah, air, makan, minum keluargamu diberkati oleh Tuhan. Yang mau melakukan, lakukan. Yang tidak mau, itu keputusan. Tapi firman Tuhan disampaikan supaya kita mengalami berkat Tuhan, dan supaya kita tidak bersalah, berdosa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita berdiri. Melayani lebih sungguh. Yesus baik, haleluya. Melayani, mari sama-sama kita berdiri. Haleluya.
Ibu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan sudah disampaikan. Bukan untuk memaksa Bapak Ibu, tapi supaya Bapak Ibu memiliki pengertian yang benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Ketika kita memiliki pengertian yang benar, kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami yang namanya janji Tuhan. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Sebab Tuhan tidak mungkin dan tidak pernah berdusta terhadap saya dan saudara. Janjinya ya dan amin. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lain. Berkatilah rumah Tuhan ini. Sebab tempat ini adalah tempat di mana Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Jangan sampai ada kekosongan perbendaharaan di rumah Tuhan. Sebab kita semua sudah diberkati Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan yang full time ini sudah melayani Tuhan supaya mereka fokus melayani Tuhan. Tuhan dipermuliakan, kita semua mengalami berkat. Haleluya. Melayani, melayani. Haleluya. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan firman-Mu dengan kalimat yang sungguh sangat terbatas, dengan ruang yang sangat terbatas. Tapi hamba berdoa, firman yang ditaburkan diberkati Tuhan. Ada rema, ada bagian-bagian firman yang dapat ditangkap oleh kami semua, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, dan kami mengalami berkat. Kami tidak berdosa bersalah kepada Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman ini tetap terngiang-ngiang dalam hati pikiran kami, supaya kami melakukan firman-Mu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Tuhan dipermuliakan, kami mengalami berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri pelayanan firman ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami keluarga besar GBDI Bethel Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Marciano yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mungkin ada pengumuman dari Pak Eko, waktu kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera sama Tuhan Yesus. Satu pengumuman darah kaum pria ibadah hari Selasa jam 6 sore di rumah Pak Andi Sastianto. Mari bapak-bapak kaum pria kita hadir ibadah di rumahnya Bapak Andi jam 6 sore hari Selasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pelayanan firman Tuhan nanti sore masih Bapak Pendeta Marciano. Puji nama Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini akan ada penyerahan anak. Waktu selanjutnya kami nanti sore. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saudara Lydia akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan rahmat yang sudah Tuhan limpahkan pada kami, sehingga kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah diberkati lewat firman-Mu untuk melayani lebih sungguh lagi. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya
Tuhan sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami dan hati kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peraskan doa sembahyang kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya, kasih setianya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Dan kita angkat kedua belah tangan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari
benar Tuhan, Ebenezer, janjimu tidak pernah terlambat, janjimu tidak pernah tidak engkau kerjakan. Asalkan kami sungguh-sungguh melayani engkau, asal kami sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Dan hari ini engkau memberikan kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu telah berhenti, tetapi kuasa Roh Kudus tetap mengiang-iang di telinga, bahkan di pikiran serta hati kami. Untuk kami belajar Tuhan, melayani Engkau dengan sepenuh hati, supaya berkat Allah melimpah. Engkau tidak pernah salah Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Marsiano dan keluarga, terlebih di dalam pelayanannya mengajar firman Allah. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati yang sudah memimpin pujian, singer, memainkan musik, duduk di multimedia, di sound system, bahkan pembawa kolektan. Semua mereka bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Itu sebabnya Engkau melihat tangan-tangan yang terulur, membawa persembahan, membawa milikmu dengan baik. Engkau kembalikan semua itu melimpah di dalam kehidupan seluruh jemaat yang Engkau percayakan pekerjaan sebagai guru, karyawan, berwira swasta besar kecil, menjadi dokter, menjadi aparat. Semua Engkau pasti memberkati mereka. Itu sebabnya pada siang hari ini Tuhan, sebelum kami pulang, Engkau tolong kami, mampukan kami untuk belajar menelaah firman-Mu dengan benar. Nama-Mu dipermuliakan. Mereka akan pulang sebentar. Sebelum mereka pulang, kami berdoa untuk keluarga-keluarga lama, baru, pernikahan yang baru, terutama ajar mereka Tuhan mengerjakan firman-Mu dengan baik. Suami mencintai istri, mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak takut akan Engkau, supaya lewat orang tua mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar mereka akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah mereka masing-masing, supaya mereka berkemas kembali nanti sore untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Perjalanan pulang Kau tuntun, jaga, pelihara, bungkus semuanya, tibakan di rumah dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Dan akhirnya saudara-saudara yang kekasih, bawalah berkat yang luar biasa ini menjadi pengakuan kami semua. Biarlah kasih setia Allah, cinta, kemurahan, dan anugerah Allah menjadi bahagian kita semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.